Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah konsep dasar IPA SD yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini adalah sistem pernapasan pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas tema tersebut, kita terlebih dahulu mengingat kembali minggu kemarin kita telah membahas tentang sistem gerak, yang mana kemarin tugasnya adalah membuat mind map untuk meringkas materi yang sudah disampaikan. Secara keseluruhan, mind map-nya sudah kami cek, ada satu mahasiswa yang tidak mengumpulkan, yaitu atas nama Muhammad Agung Ananda, meskipun yang bersangkutan saat hari H mengikuti perkuliahan, tetapi di Sipedar tidak kami temukan hasil tugasnya yang dijadikan sebagai bukti kehadiran. Kemudian beberapa mind map yang sudah dikumpulkan, beberapa sudah sangat baik ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan, apa yang dibuatkan gitu. Namun beberapa ada mind map yang dibuat itu tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Contohnya milik siapa, bagaimana secara spesifiknya, kita akan bahas besok saat kita melakukan kegiatan sinkronus. Kemudian kita akan sedikit mengingat kembali terkait dengan materi sistem gerak pada manusia. Dari hasil pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga kemarin, dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki rangka. Rangka tersebut terdiri dari tulang yang saling terhubung. Tulang dihubungkan oleh sendi, dan tulang tersebut bisa bergerak oleh bantuan otot. Bagaimana sistem kerja otot, bagaimana macam sendi, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Materi yang akan kita bahas secara spesifik pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang alat pernapasan dan proses pernapasan pada manusia, kemudian kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan manusia, dilanjutkan dengan sistem pernapasan hewan, dan nanti kita akan membahas tugas. Tidak seperti biasanya, tugasnya akan kita bahas atau kita sampaikan nanti saat kita melakukan kegiatan sinkronus. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Bernapas merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Coba kalian merasakan 5 menit saja tidak bernafas, pasti akan bisa merasakan bahwa kita sudah harus bersyukur atas nikmat bernafas yang diberikan oleh Tuhan. Manusia bernafas dengan alat pernafasan yaitu paru-paru. Paru-paru atau pulmo itu merupakan organ pernapasan utama pada manusia. Namun, paru-paru tidak bekerja sendiri dalam proses pernapasan, paru-paru dibantu oleh alat pernapasan lain. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari. Proses bernafas atau pengambilan oksigen itu pertama dibantu oleh rongga hidung. Udara yang diambil melalui rongga hidung kemudian dihubungkan ke faring, dilanjutkan ke laring, dilanjutkan ke paru-paru yang terdiri dari bronkus dan bronkeolus, kemudian dilanjutkan oleh alveolus dan diedarkan
melalui sel-sel yang ada pada tubuh. Pada rongga hidung, udara pernapasan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran, mengatur suhu tubuh, dan menyelidiki bau. Di rongga hidung kita ada silia dan selaput lendir. Silia itu sendiri seperti yang ada kita lihat, ada bulu-bulu halus yang ada di rongga hidung. Silia ini bekerja secara sistematis. Saat menghirup udara, maka dia bergerak ke dalam. Saat mengeluarkan udara, semua silia juga bergerak keluar. Tidak ada yang kemudian bergerak berlawanan. Nah, itu sudah anugerah yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa bernafas dengan alat pernafasan yang begitu rumitnya. Dari rongga hidung, udara telah disaring dari debu, dari kotoran, kemudian suhu dari luar diatur disesuaikan dengan suhu tubuh. Setelah disaring, diatur, kemudian udara yang dihirup dilanjutkan ke faring. Faring ini merupakan pertigaan arah saluran pencernaan dan pernapasan yang ada di rongga tenggorokan. Jadi faring ini berfungsi ada 3 hal ya, berfungsi sebagai saluran pencernaan, yaitu melanjutkan makanan yang setelah dikunyah menuju pencernaan, kemudian berfungsi sebagai saluran pernapasan, yaitu penghubung antara rongga hidung dengan laring, dan juga berfungsi sebagai rongga mulut. Itulah mengapa saat kita makan, alangkah lebih baik kita tidak berbicara. Karena kalau kita berbicara, itu artinya rongga mulutnya bekerja dan pencernaannya bekerja, bisa jadi faring ini bekerja dua tugas sekaligus. Itu kadang yang mengakibatkan kita tersendak. Karena katup ini sebetulnya bertugas satu persatu. Kalau sedang bernafas, maka rongga mulut tidak berbicara. Kemudian kalau melakukan pencernaan, rongga mulut juga tidak berbicara. Jadi bekerjanya itu saling berganti dari 3 peran ini. Nah, kalau keduanya atau ketiganya bekerja bersamaan, maka katup epiglotis ini tidak bisa bekerja dengan baik, yang kadang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi makanan yang kita makan keluar dari hidung, tersendak, dan lain sebagainya. Kemudian udara yang sudah dibersihkan di rongga hidung dilanjutkan dari faring dilanjutkan ke laring. Di laring ini terdapat selaput udara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi rendahnya suara dan lemah atau kerasnya suara. Setelah dari laring, kemudian udara yang dihirup dilanjutkan ke trakea. Trakea ini terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Trakea ini merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan yang mana bagian pangkalnya itu selalu terbuka. Kemudian di daerah dada trakea bercabang 2, yaitu ada bronkus dan tempat percabangannya disebut dengan bifurkasi. Trakea ini seperti yang tadi disampaikan bercabang ya menjadi bronkus. Dari trakea kemudian udara yang dihirup dilanjutkan ke
paru-paru, yang mana sebetulnya paru-paru itu terdiri dari bronkus dan kemudian bronkus itu percabangannya disebut bronkeolus, percabangan dari bronkeolus inilah nanti yang disebut dengan alveolus. Manusia itu memiliki paru-paru yang mana terletak di dalam rongga dada di kanan dan di kiri jantung. Paru-paru kanan pada manusia terdiri dari 3 kelompok alveolus dan 3 belahan. Sedangkan paru-paru sebelah kiri itu terdiri dari 2 kelompok alveolus dan 2 belahan. Bronkus kanan bercabang 3 dan kiri bercabang 2. Seperti yang tadi saya sampaikan, bronkus nanti kemudian bercabang menjadi bronkeolus. Gambarnya nanti setelah slide ini ya. Udara yang sudah masuk ke bronkus kemudian disalurkan ke bronkeolus, dan bronkeolus ini adalah nanti percabangan dari bronkus itu bercabang lagi menjadi alveolus, dan di alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, secara spesifik gambarnya seperti ini. Bagaimana proses pernapasan manusia, seperti yang tadi sudah dijelaskan, udara masuk melalui rongga hidung, kemudian dihubungkan ke faring, dilanjutkan ke laring, kemudian dilanjutkan ke bronkus, bronkeolus, dan ditukarkan melalui alveolus. Nah, ini adalah, di sini ada bronkus ya, kemudian bercabang 2, ini cabangnya adalah bronkeolus. Nah, gelembung-gelembung kecil yang ada di bronkeolus ini adalah alveolus. Kemudian setelah udara ditukarkan dari O2 menjadi CO2 di alveolus ini, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui sel-sel tubuh ini ya. Ada yang merah sebagai pertukaran udara O2, kemudian yang biru adalah CO2. Proses pernapasan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu proses pernapasan dada dan proses pernapasan perut. Proses pernapasan dada merupakan proses pernafasan yang terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot antarusuk atau terjadinya interkostal. Sedangkan proses pernapasan perut merupakan proses gerakan otot diafragma yang ada pada antara rongga dada dan rongga perut, atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jadi untuk membedakan, pernapasan dada itu adalah yang bekerja adalah tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut yang bekerja adalah otot-otot yang ada di diafragma. Kemudian bagaimana proses inspirasi itu terjadi? Proses inspirasi terjadi adanya otot-otot antar rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan tulang dada terangkat. Kemudian otot diafragma berkontraksi yang mengakibatkan rongga dada membesar, kemudian paru-paru membesar, tekanan udara di dalam paru-paru berkurang sehingga udara luar itu masuk melalui hidung. Kemudian bagaimana proses ekspirasi. Proses ekspirasi terjadi pada saat otot-otot antar rusuk melakukan relaksasi, kemudian tulang dada kembali pada posisi semula sehingga rongga dada mengecil. Otot diafragma mengendur pada posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru ikut mengecil. Oleh karena volume udara berkurang, maka tekanan udara paru-paru juga bertambah. Akibatnya udaranya yang ada di dalam paru-paru itu keluar. Jika kita tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga sistem pernapasan kita, maka kemungkinan besar akan ada kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia.
Beberapa kelainan atau gangguan yang ada pada sistem pernapasan manusia antara lain yaitu ada sinusitis. Apa itu sinusitis? Sinusitis merupakan infeksi yang terjadi ketika saluran hidung yang mengarah ke sinus itu tersumbat. Kenapa kok kena sinusitis? Sinusitis ini terjadi karena adanya pembengkakan dinding hidung akibat adanya reaksi dari alergi, misalkan alergi udara, dingin, atau alergi debu. Kelainan lainnya yang terjadi pada sistem pernapasan manusia adalah tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan dan pembekakan tonsil yang terjadi di daerah pangkal faring atau kita sebut dengan amandel. Jika terjadi pada nasofaring, maka disebut adenoid. Kenapa kok tonsilitis ini penyebabnya apa gitu? Tonsilitis itu merupakan infeksi bakteri dari udara kotor. Jadi jika terlalu sering menghirup udara kotor, maka bisa jadi adanya pembengkakan atau peradangan pada tonsil ini. Kemudian maka timbullah amandel. Gangguan lainnya ada juga yang disebut laringitis. Laringitis ini merupakan infeksi di daerah laring yang kadang serak karena banyaknya debu yang masuk. Nah, biasanya kok debu bisa masuk ke laring itu terjadi karena misal kita bernafas tidak menggunakan hidung. Misalkan kita bernafas dengan menggunakan mulut, itu artinya udara yang masuk itu tidak disaring. Kalau lewat hidung itu kan tadi disaring oleh silia dan ada lendir di sana. Tetapi kalau lewat mulut tidak disaring, maka bisa jadi banyak debu-debu yang masuk yang kadang bisa menyebabkan infeksi pada daerah laring ini. Kemudian penyakit pernapasan yang berbahaya ada juga yang disebut dengan TBC. TBC ini merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri aerob atau kita sebut dengan kuman. Kenapa kok seseorang kena TBC? Hal itu bisa terjadi karena misal lingkungan di daerah kita itu udaranya tidak sehat, tidak segar. Misalkan teman-teman punya kamar, kemudian kamarnya tidak ada sirkulasi udara yang baik, di situ selalu ada udara kotor, maka itu bisa menyebabkan seseorang terkena TBC. Maka selalu disarankan udara yang ada harus bersirkulasi dengan baik. Kemudian ada juga yang disebut dengan bronkitis. Bronkitis itu merupakan kelainan yang ada di alat pernapasan yang diakibatkan oleh tersumbatnya saluran udara oleh cairan mukus sehingga suplai udara di paru-paru terganggu. Ada juga pneumonia. Pneumonia ini merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus dan bakteri sehingga bronkus dan bronkiolus berisi banyak cairan. Ini juga disebabkan kadang oleh lingkungan yang kotor, namun yang berbeda adalah bakterinya. Kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, kalau pneumonia ini adalah lebih kepada virus-virus bakteri yang merusak bronkus dan alveolus. Dan masih banyak kelainan-kelainan lain seperti emfisema, asma, kanker paru-paru, flu, kemudian berkurangnya HB, adanya keracunan gas, dan lain sebagainya yang nanti bisa teman-teman baca secara spesifik secara mandiri. Kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada hewan.
Sistem pernapasan pada hewan antara hewan satu dengan hewan lainnya itu berbeda, bergantung pada kerumitan organ hewan tersebut. Semakin rumit organisme hewan, maka sistem pernapasannya juga semakin rumit. Misalkan saja pada ikan, ikan bernapas dengan insang. Insang ini membentuk lembaran-lembaran tipis sampai apa Besti pernah dengar Bu Ana pas video ada yang nangis ya. Bentar Kak, nggak usah nangis. Nanti Mama ke situ. Di konsoni ora apa-apa ya lawangan ditutup dulu kita rampung kesisan. Aman jatuh adik. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis atau lembaran-lembaran tipis itu disebut dengan lamela yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini juga yang membedakan antara ikan segar dan ikan tidak segar. Kalau ikan segar, pasti lembaran-lembaran tipis ini berwarna merah. Namun, jika sudah berwarna hitam atau kecoklatan, itu yang membuktikan bahwa ikan tersebut sudah tidak segar. Nah, seperti apa ini lembaran-lembaran tipis atau lamela? Nih, kita dapat lihat ini adalah contoh lembaran-lembaran tipis atau lamela yang ada di ikan. Letaknya ada di belakang mata dan di bagian depan bagian tubuh ikan itu sendiri. Kemudian berbeda dengan ikan, burung itu bernapas dengan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, ini contoh saat terbang, burung itu bernapas dengan pundi-pundi udara. Namun, nanti saat sedang tidak terbang, burung itu bernapas dengan bantuan paru-paru. Sedangkan pada katak juga saat kecil dia bisa bernapas dengan kulitnya, kemudian saat dewasa katak itu bernapas dengan paru-paru dan dibantu oleh kulit dan insangnya. Saat di daratan dia bernapas dengan paru-paru, sedangkan jika sedang berada di perairan dia bernapas dengan insang. Bagaimana dengan serangga? Serangga bernapas dengan tabung udara yang sering disebut dengan
trakea. Sedangkan arthropoda biasanya bernapas dengan paru-paru buku. Nah, ini contoh bagian pernapasan yang ada di katak. Kemudian di serangga, ini adalah bentuk dari trakea yang ada di bagian tengah tubuhnya. Kemudian ini bagian tadi ya, burung saat terbang dia bernapas melalui kantong udara, namun saat tidak terbang dia bernapas dengan paru-paru. Sehingga saat tidak terbang dia itu menyimpan udaranya di kantong-kantong udara ini. Kemudian ini contoh tadi paru-paru buku yang ada di laba-laba. Posisinya ada di bagian tengah tubuhnya dan bentuknya jika diperbesar seperti yang ada di bagian kanan. Kemudian bagaimana dengan hewan invertebrata? Tergantung kerumitan tubuhnya, misalkan saja ini amuba dan paramecium, mereka melakukan pernapasan dengan kulitnya secara langsung. Nah, itu secara singkat materi yang ada pada sistem pernapasan makhluk hidup, baik pada manusia dan hewan. Kemudian pada tumbuhan lebih kepada ke fotosintesis ya, tidak dibahas pada pertemuan kali ini, akan dibahas pada pertemuan lain. Nah, bagaimana tugas pada kesempatan kali ini? Nanti tugasnya kita bahas, kita diskusikan bersama pada kegiatan sinkronus lebih detail. Sekian dari kami. Sampai ketemu pada kegiatan sinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.